Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 200, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Apakah Anda benar-benar memiliki pil pencuci sumsum? Tunjukkan pada kami. Jika Anda benar-benar memiliki pil pencuci sumsum, kami dapat memberi Anda serigala salju. Kevin Jericho bertanya dengan tidak sabar. Saya tidak memilikinya sekarang, tapi saya pasti akan memberikannya kepada Anda ketika saya kembali, kata Nathan Lewis dengan tulus. Ayo, kamu bermain dengan kami. Setelah mendengar ini, Ronan Luke yang berapi-api menebas Nathan Lewis dengan pisau di tangannya. Melihat ini, Aretha Rowe di belakang Nathan Lewis bergegas maju untuk memblokir pisau di tangan Ronan Luke. Sekarang hanya kekuatan Aretha Rowe yang dapat membantu sekelompok Nathan Lewis. Kekuatan Ariana Smith dan Lyda Serio terlalu rendah. Bernard Dean, yang berada di samping, melihat Aretha Rowe bergerak, dan segera melangkah maju untuk memblokirnya. Kakak Kevin, jangan khawatir, dengarkan dia pelan-pelan. Karena saya mengatakan untuk menggunakan pil pencuci sumsum sebagai gantinya, saya pasti akan memberikannya kepada Anda ketika saya kembali. Saya adalah pemilik lembah Dewa Obat, bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda, kata Nathan Lewis dengan wajah serius. Itu tidak sama sekali tidak terlihat seperti lelucon. Pemilik lembah Dewa Obat, semua orang terkejut, mereka tidak percaya bahwa pada usia Nathan Lewis, dapatkah dia menjadi pemilik lembah Dewa Obat. Nak, kamu bahkan tidak akan berbohong. Aku tahu lembah Dewa Obat. Bagaimana kamu bisa menjadi pemilik lembah Dewa Obat pada usiamu? Berbohong kepada anak berusia 3 tahun. Ronan Luke jelas tidak percaya itu. Kakak Nathan tidak akan berbohong, dia pasti akan melakukan apa yang dia janjikan. Aretha Rowe memelototi Ronan Luke dan berteriak. Nathan Lewis adalah penyelamatnya. Aretha Rowe tidak akan mengabaikan orang lain yang mengatakan bahwa Nathan Lewis adalah pembohong. Saudara Luke, menurutku kakak Nathan ini bukan pembohong. Percaya saja padanya sekali. Paling buruk, aku akan menjadi penjamin Combe Villa. Jika dia tidak bisa memberimu pil pencuci sumsum setelah kembali, aku, Bernard Dean, akan menemukan kalian berdua. Melihat Aretha Rowe marah, Bernard Dean tidak tahan, jadi dia membantu Nathan Lewis berbicara. Bernard Dean, saya pikir anak Anda terpesona oleh wanita, dan Anda memanggil kakak Nathan. Apakah Anda tahu siapa anak ini? Beraninya Anda menjamin dia. Ronan Luke memandang Bernard Dean, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saudara Luke, tidak peduli siapa itu, bukankah itu hanya serigala salju? Bahkan jika kamu mengeluarkan pil binatang itu tidak terlalu berharga. Selain itu, pasti ada binatang buas lain di pulau ini, jadi kamu pegang saja tanganmu tinggi-tinggi. Bernard Dean memandang Ronan Luke dengan rendah hati, memohon. Melihat Bernard Dean seperti itu, Ronan Luke akhirnya menghela nafas. Oke, demi kamu, aku percaya anak ini untuk sementara waktu. Jika aku tidak memiliki pil pencuci sumsum setelah aku kembali, aku tidak bisa melepaskannya. Petik 2. Terima kasih, Saudara Luke. Setelah Bernard Dean selesai berbicara, dia melihat ke arah Kevin Jericho. Saudara Kevin, apa maksudmu? Izinkan saya memberitahu Anda, jangan biarkan kebenaran berbohong, atau Anda tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Saudara Kevin, aku punya ukuran sendiri, terima kasih. Bernard Dean menangkupkan tangannya ke Kevin Jericho. Ronan Luke dan Kevin Jericho membawa orang-orang pergi, sementara Bernard Dean memandang Nathan Lewis dan berkata, Kakak Nathan, serigala salju itu milikmu sekarang. Saya harus mengatakan bahwa Bernard Dean, anak ini, mungkin memiliki omong kosong. Ketika dia melihat Aretha Rowe memanggil kakak Nathan, dia mengikuti. Namun, apa yang baru saja dilakukan Bernard Dean memang memberi Nathan Lewis banyak niat baik. Meskipun pria ini fasih dan ceroboh, dia tidak memiliki niat buruk. Terima kasih banyak. Nathan Lewis mengikuti Bernard Dean dan mengucapkan terima kasih. Kakak Nathan, mengapa kamu bersikap sopan kepadaku? Kamu adalah kakak laki-laki Aretha Rowe, kamu adalah kakak laki-lakiku. Ketika Bernard Dean mengatakan ini, dia melirik Aretha Rowe, yang membuatnya tersipu, dan memalingkan muka. Ariana Smith dan Lyda Serio melihat ekspresi Aretha Rowe,
mereka tahu bahwa Aretaro memiliki sedikit pengalaman, dan dia akan segera bingung dengan perilaku Bernardine. Belum lagi Aretaro, bahkan mereka berdua akan pusing jika bertemu dengan penguntit seperti itu, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Louis berjongkok perlahan, dan dengan lembut mengelus perut serigala salju yang menghitam dengan satu tangan, keluar dari tubuh. Serigala salju sepertinya tahu bahwa Nathan Louis merawatnya, jadi dia berbaring diam dan membiarkan Nathan Louis menyentuh tubuhnya. Segera, perut serigala salju memutih lagi, dan perlahan mulai berdiri. Mengguncang salju di tubuhnya, serigala salju menatap Nathan Louis dengan mata bersyukur. Oh, serigala salju mengangkat kepalanya dan meraung, seolah berterima kasih kepada Nathan Louis. Oke, tubuhmu baik-baik saja, kamu bisa pergi, jangan ditemukan lagi. Nathan Louis menepuk kepala serigala salju dan berkata. Serigala salju merintih dan menggosok kaki Nathan Louis. Kamu tidak mau pergi? Nathan Louis bertanya dengan suara rendah, menatap serigala salju seperti itu. Serigala salju mengangguk. Serigala salju ini benar-benar memahami sifat manusia, dan dapat memahami ucapan orang. Laida Serio melihat kata-kata Nathan Louis, dan serigala salju dapat memahaminya, dan berkata dengan penuh semangat. Serigala salju ini cukup bagus, tapi ukurannya terlalu menakutkan. Jika digigit, mungkin akan kehilangan kepalanya. Ariana Smith memandangi serigala salju di depannya. Meskipun serigala salju tidak muncul permusuhan apapun, Ariana Smith masih merasa sedikit takut. Serigala salju sepertinya mengerti kata-kata Ariana Smith, dan buru-buru tengkurap, dan perlahan menggosok di depan Ariana Smith. Seperti anjing kecil di rumah, dia terus menggosokkan kepalanya ke betis Ariana Smith. Ariana Smith terkejut pada awalnya, tetapi melihat serigala salju itu sangat baik, dia perlahan mengulurkan tangannya untuk membelai rambut putih serigala salju itu sangat halus dan hangat di tangannya. Semakin Ariana Smith menyentuhnya, semakin dia menyukainya, dan akhirnya berjongkok, dan menempelkan wajahnya erat ke tubuh serigala salju, dan tiba-tiba merasakan kehangatan di sekujur tubuhnya. Wow, serigala salju terus menendang Ariana Smith dengan kepalanya, dan Ariana Smith langsung mengerti apa maksud serigala salju. Perlahan-lahan membuka kakinya, Ariana Smith menunggangi tubuh serigala salju. Segera setelah itu, serigala salju mengambil Ariana Smith dan mulai berpacu melintasi salju. Dengan siulan angin, Ariana Smith menjambak rambut serigala salju dengan erat dengan kedua tangannya, dan dia sangat bersemangat hingga dia berteriak gembira. Melihat hal tersebut, Laida Serio dan Aretaro langsung mengejarnya. Aku akan berkendara sebentar, aku akan berkendara sebentar, teriak Laida Serio dan Aretaro. Segera, Ariana Smith berlarian, Laida Serio duduk di atasnya, dan kemudian menggantikan Aretaro. Ketiga gadis itu bersenang-senang bermain dengan serigala salju. Melihat pemandangan ini, Nathan Louis tersenyum tak berdaya. Dia mengerti bahwa serigala salju terlalu licik. Agar dia dapat mempertahankannya, dia telah membuat para wanita bahagia sebelumnya. Lagi pula, wanita adalah tuannya sekarang. Setelah bermain sebentar, ketiga gadis itu kembali dengan serigala salju. Begitu mereka melihat Nathan Louis, Ariana Smith berbicara lebih dulu, Nathan Louis, serigala salju ini ada di sini, kamu tidak bisa mengusirnya. Ya, Anda tidak dapat mengusirnya, atau kami bertiga akan mengikuti serigala salju alih-alih Anda. Laida Serio mengancam Nathan Louis. Kakak Nathan, serigala salju ini sangat baik. Aretaro juga mulai memohon untuk serigala salju. Nathan Louis memandangi ketiga gadis itu dengan ekspresi tak berdaya. Hal-hal telah sampai pada titik ini, dan tidak apa-apa jika mereka tidak populer. Nathan Louis melirik serigala salju, dan dia benar-benar melihat sedikit kepuasan di mata serigala salju. Jelas ini adalah strategi yang digunakan oleh serigala salju. Oke, biarkan serigala salju tinggal. Nathan Louis mengangguk. Ketiga gadis itu sangat gembira, dengan serigala salju, perjalanannya tidak akan terlalu membosankan, dan jauh lebih nyaman menunggangi serigala salju saat mereka lelah. Bernardine memimpin orang untuk mengikuti Nathan Louis dan mereka berangkat menuju pedalaman Pulau Suolo kali ini. Aretaro tidak mengusir Bernardine, dan Nathan Louis tidak mengatakan apa-apa. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.